Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan membahas tentang demokrasi Pancasila. Perkenalkan, nama saya Wisnu Fitricia WS dengan NIM 42120042. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Adil dengan NIM 42100037. Perkenalkan, saya Rahan Manaf dengan NIM 42120031. Saya Muhammad Yasir dengan NIM 42120026. Saya Nureni dengan NIM 42120047. Definisi demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Istilah dan sejarah demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi merupakan sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintahan eksekutif yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi memperbincangkan tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang, dan di dalam sistem politik yang demokratis, warga mempunyai hak, kesempatan, dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak. Di Indonesia, Pergerakan Nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokratis yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme dengan tujuan untuk membentuk masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan suatu bentuk hubungan negara dan warga masyarakat atau sejumlah kelompok sosial yang dikembangkan atas dasar toleransi dan menghargai satu sama lainnya. Demokrasi di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dibebaskannya menyelenggarakan kebebasan pers, kebebasan masyarakat dalam berkeyakinan, berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mengkritik, bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Tapi bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna. Masih banyak persoalan yang muncul terhadap pemerintah yang belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya, seperti meningkatkan angka pengangguran, bertambahnya kemacetan di jalan, semakin parahnya banjir, dan masalah korupsi. Dalam kehidupan berpolitik, di setiap negara yang kerap selalu menikmati kebebasan berpolitik, namun tidak semua kebebasan berpolitik berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Karena pada hakikatnya, semua sistem politik mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Demokrasi adalah sebuah proses yang terus-menerus merupakan gagasan dinamis yang terkait erat dengan perubahan. Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. 1.
Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua negara harus tercermin di dalamnya. 2. Indonesia menganut sistem konstitusional di mana pemerintah berdasarkan hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang mutlak tidak terbatas. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, di mana kekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. 4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah MPR. Presiden selain diangkat oleh majelis harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. 5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi mengawasi pelaksanaan mandat. Yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri Negara. Demokrasi pada masa reformasi. Yang pertama yaitu B.J. Habibie. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Pertama, membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Kedua, mengadakan reformasi pada bidang politik. Selanjutnya yaitu Abdurrahman Wahid. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Yang pertama, meneruskan kehidupan demokratis seperti pemerintahan sebelumnya. Yang kedua, ingin memanfaatkan jabatan sebagai panglima tertinggi dalam militer dan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur. Selanjutnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan. A. Meningkatkan kerukunan antara elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, membangun tatanan politik yang baru. Selanjutnya itu Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan yang dilakukan. Yang pertama, anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Yang kedua, konversi minyak tanah ke gas. Demikian persembahan video kami. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.